Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sehat dan panjang umur. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi baru, kita akan ulang materi dahulu, yaitu tentang bacaan ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa juga dengan a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Nah, dasar hukum membaca isti'adzah atau ta'awud yaitu sunnah. Nah, bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, hukum membaca ini adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan, kecuali pada surah At-Taubah. Nah, membaca awal surah At-Taubah tidak wajib membaca basmalah. Ada hadis Nabi yang artinya setiap perkara yang mempunyai nilai ibadah yang tidak dimulai dengan membaca basmalah maka akan terputus berkahnya atau pahalanya. Nah, biasakan ya, setiap memulai pekerjaan yang baik kita ucapkan basmalah. Lebih lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum mim mati atau mim bersukun. Hukum mim bersukun dibagi ke dalam 3, yakni idgham mimi atau idgham mutamatsilin, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Disebut mutamatsilin karena huruf yang berhadapannya yaitu sama, baik mahrojnya maupun sifatnya, yaitu ketika mim mati menghadapi mim, dibaca dengan menggunakan dengung atau gunnah. Cara bacanya, contohnya, lahum masala, lakum ma fil ard, alaihim muqsadah. Nah, jadi ditahan, digunnahkan. Kemudian ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi, nah, disebut syafawi karena huruf ikhfa-nya itu terjadi pada huruf yang mahrojnya ada di bibir, yaitu mim dan ba. Ketika huruf mim menghadapi huruf ba, dibaca gunnah. Contohnya, hum bi mu'minin, tarmihim bihijarah, fahkum bainahum. Nah, bacaannya sama, digunnahkan. Nah, yang terakhir yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi ialah apabila mim bersukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim, maka dibacanya harus jelas dan tidak berdengung. Contohnya, antum asyaddu alaihim hafizin, hum khairul bariyah. Kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah terbagi dalam 3 macam. Pertama, ada ikhfa syafawi, 2, idgham mithlain, dan terakhir izhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mendengungkan atau menambahkan gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, malahum bihi min ilmin, hum bi, mimnya dipanjangkan 2-3 harokat. Wa ma hum bi mu'minina, hum bi,
sama mimnya atau bunyi emnya itu dipanjangkan 2-3 harokat. Hukum yang kedua, idgham mithlain. Mithlain artinya serupa ya, atau sama. Maka idgham mithlain di sini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim lagi. Cara membacanya adalah dengan membaca mim sukun disertai gunnah yang ditahan 2-3 harokat. Contohnya, wa khalaqa lakum ma fil ardi lakum ma. Bunyi mim sukunnya dipanjangkan 2-3 harokat. Wa amanahum min khaufin, hum min, sama dipanjangkan 2-3 harokat. Hukum yang ketiga ada idhar syafawi. Yang dimaksud dengan idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Artinya ada 26 huruf. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka mim sukunnya dibaca jelas. Jelas di sini tanpa ada embel-embel dengung yang dipanjangkan 2 harokat tadi. Contohnya, wahum zalimuna. Maka kita tidak boleh membaca wahum zo. Tidak boleh. Contoh yang kedua, amsalukum fi amwalihim haqqun. Ya, mim sukunnya tidak boleh dipanjangkan gunnahnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa mim sukun itu ada salah satu sifatnya itu tawasud. Nah, karena tawasud ini, maka antara syiddah dan juga rokhawah tidak boleh terlalu panjang ekornya atau emnya, juga tidak boleh terlalu pendek. Jadi cara bacanya wahum lo, hum tidak boleh wahum atau terlalu panjang wahum begitu. Tetapi tengah-tengah wahum lo, hum lo, seperti itu ya. Teman-teman sekalian, itulah pembagian hukum mim mati. Yang pertama ada ikhfa syafawi, 2 idgham mithlain, dan 3 idhar syafawi. Sekian. Demikian pembahasan mengenai hukum mim mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.